Apa kabar Ananda sekalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang mengkaji struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Namun, sebelum belajar, Ananda sekalian dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu agar ketika mempelajari materi ini, Ananda semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Materi kita kali ini adalah mengkaji struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan, peserta didik menganalisis struktur, tata nama, sifat senyawa karbon alkena, dan untuk keterampilan, peserta didik menyajikan hasil identifikasi senyawa hidrokarbon, yaitu alkena yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cara memberi nama suatu alkena dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis isomer dan rumus struktur suatu alkena dengan tepat. Peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi penamaan suatu alkena. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menggambarkan struktur isomer senyawa alkena dengan cermat. Hidrokarbon. Reaksi kimia pada senyawa karbon yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pengelasan, pembakaran lilin, memasak makanan dengan kompor gas. Apabila kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, maka warna sate atau jagung tersebut akan berubah menjadi hitam. Zat warna hitam itu adalah arang atau karbon. Jadi, dalam sate ataupun jagung mengandung karbon, karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara, dan kertas adalah contoh-contoh zat lain yang mengandung karbon. Nah, di sini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang identifikasi senyawa hidrokarbon dan ciri khas atom karbon. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengelompokan hidrokarbon. Hidrokarbon dikelompokkan menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang alkena. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur dan rumus umum alkena, tata nama alkena, dan juga akan melakukan latihan soal. Kita mulai materi kita pada hari ini. Alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat tidak maksimum sebagaimana senyawa alkana. Alkena banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri, misalnya etena. Etena merupakan bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa antara seperti vinil klorida dan stirena. Yang kedua ada propena. Propena digunakan untuk membuat polimer poliprena yang berfungsi sebagai serat sintetis, materi pengepakan, dan juga peralatan masak. Nah, bagaimana dengan struktur dan rumus umum untuk alkena? Ananda sekalian dapat menentukan rumus umum alkena dengan memperhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena yang terdapat pada tabel berikut. Berdasarkan rumus molekul etena, propena, dan 1-butena tersebut, dapat disimpulkan bahwa alkena memiliki rumus umum yaitu CnH2n. Tata nama alkena.
penamaan alkena yang pertama, kita harus menentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Apa itu rantai induk? Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Yang kedua, penomoran atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Nah, di sini pada contoh kita punya butena. Nah, di sini ada pertama kali kita harus menentukan dulu posisi dari ikatan rangkapnya. Dengan ketentuan bahwa ikatan rangkap diberi nomor yang terkecil, maka penomoran bisa kita mulai dari sebelah kiri. Kita mulai dari C1 dimulai dari sebelah kiri, kemudian C2 juga dari kiri, dan C3, C4. Berdasarkan urutan penomoran, maka ikatan rangkap berada pada atom C kedua. Aturan yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil. Nah, di sini di atom C kedua terdapat satu gugus alkil, yaitu gugus metil, dengan rantai induk butena dan ikatan rangkap ada di atom C kedua, sehingga nama senyawa alkena ini adalah 2-metil 2-butena. Aturan yang keempat, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Aturan yang kelima, jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, maka akhiran ena pada alkena diganti dengan diena, yang berarti terdapat 2 ikatan rangkap, dan triena jika terdapat 3 ikatan rangkap. Nah, pada contoh ini terdapat 2 ikatan rangkap, yaitu pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 3, sehingga nama senyawa ini disebut sebagai 1,3 butadiena. Mari kita latihan. Mari kita berlatih. Nah, di sini Ananda diminta untuk menentukan nama senyawa alkena berikut. Menurut Ananda, kira-kira apa nama untuk senyawa alkena yang muncul pada layar ini? Mari kita cek hasil jawaban Ananda. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 2,3 dimetil 1 heksena. Karena pertama kita tentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Di sini ada 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penomoran kita ambil dari C paling kiri. Kemudian ada ikatan rangkap terdapat pada atom C nomor 1, dan terdapat 2 gugus alkil, yaitu metil pada atom C kedua dan atom C ketiga, sehingga nama dari senyawa ini adalah 2,3 dimetil 1 heksena. Nah, demikianlah tadi materi kita tentang mengkaji struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Ananda di rumah, jangan lupa untuk selalu berlatih dan tidak jemu-jemu untuk selalu belajar. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, Ananda sekalian, demikianlah tadi materi kita tentang alkena. Ananda sekalian, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.